Jenazah aktor senior Sophan Sopyan siang tadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Istri almarhum, aktris Widiawati, tak kuasa membendung air mata saat menerima ucapan belasungkawa dari beberapa kerabat yang menjemputnya. Kedatangan jenazah aktor Sophan Sopyan di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 3 sore tadi disambut duka. Istri almarhum, aktris Widiawati, semakin tak kuasa menahan tangis saat beberapa rekan dan kerabat menyampaikan belasungkawa. Sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara ikut menyambut kedatangan jenazah mantan anggota DPR ini. Selanjutnya jenazah akan disemayamkan malam ini di kediaman keluarga Sophan Sopyan di Bintaro, Jakarta Selatan. Rencananya jenazah dimakamkan di Tanah Kusir Minggu besok. Sophan Sopyan, bintang film dan politisi Indonesia, meninggal dunia pagi tadi akibat motor yang dikendarainya masuk ke dalam lubang di Sragen, Jawa Tengah. Kini jenazah sudah sampai di rumah duka di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dan kita sudah terhubung dengan reporter Nastiti Lestari. Nastiti? Ya, Nastiti, jenazah sudah tiba dan saya melihat sudah mulai banyak pelayat yang datang. Apakah keluarga sudah mulai berkumpul semua dan siapa saja pelayat yang sudah hadir di sana, Nastiti? Ya, Anggi, benar sekali. Saya saat ini berada di depan rumah duka di sektor 1 Bintaro, Jakarta Selatan, dan sejumlah pejabat, rekan-rekan artis dan juga para keluarga besar dari almarhum Sophan Sopyan saat ini memenuhi rumah duka. Raut wajah sedih terlihat jelas di muka mereka, dan juga karangan bunga juga saat ini terus mengalir menunjukkan betapa berbelasungkawanya mereka atas kepergian sahabat, rekan, dan anggota keluarga tercinta. Sophan Sopyan, bintang film dan politisi, menghembuskan nafas terakhir saat mobil ambulans membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, Jawa Tengah. Menurut keterangan polisi, kecelakaan terjadi akibat motor gede yang dikendarainya terperosok ke dalam lubang yang ada di tengah jalan raya. Dan saudara, berikut laporan selengkapnya. Korban Sophan Sopyan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sragen, Jawa Tengah sesaat setelah mengalami kecelakaan di perbatasan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dengan Sragen, Jawa Tengah. Namun Sang Maha Pencipta berkehendak lain, ayah dua putra itu tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Tim medis kemudian membawa jenazah ke ruang pemeriksaan untuk divisum. Istri Sophan Sopyan, aktris senior Widiawati yang mengiringi jenazah, tampak diliputi duka mendalam sehingga harus didorong dengan kursi roda. Usai divisum, jenazah selanjutnya dibawa menuju Bandara Adi Sumarmo Solo untuk diterbangkan menuju ke Jakarta. Sebelumnya, rekan-rekan almarhum menggelar upacara pelepasan jenazah secara sederhana di halaman bandara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kebetulan selip sendiri. Ya, karena beserta rombongan, kebetulan tidak ada yang menabrak, dan beliau selip sendiri menghindari terperosok ke dalam lubang yang tadi pas berada di atas jembatan. Berusaha menghindar, akhirnya tidak terelakkan keseret. Ya, lebih kurang hampir berapa nih? Sekitar 25 meter lah keseret. Diperkirakan itu stang itu mengena dada korban ya. Tapi nanti untuk kepastiannya kita masih mengambil hasil visum dari rumah sakit di Sragen. Aktor senior yang juga tokoh politik itu tewas setelah motornya masuk ke lubang besar di jembatan Salak 2, Desa Planglor, Kecamatan Kedung Galar, Ngawi, Jawa Timur. Almarhum mengikuti kegiatan konvoi motor gede yang diberi nama Konvoi Jalur Merah Putih dan akan berakhir pada tanggal 20 Mei mendatang dalam rangka 100 tahun Kebangkitan Nasional. Namun Tuhan lebih dulu memanggil sang aktor sebelum perjalanan berakhir. Tim koresponden Liputan 6 melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur, Sragen, dan Solo, Jawa Tengah. Ya, duka yang mendalam tentu sangat dirasakan oleh keluarga, rekan, dan juga sahabat almarhum Sophan Sopyan. Namun salah satu putra almarhum menyatakan ia akan tetap tegar menerima musibah yang terjadi. Tambah aja ya. Ini tambahan saya sendiri masih shock ya, soalnya
Saya berangkat dalam keadaan sehat-sehat aja, baik aja, tapi tahu baru kali tadi makan baru. Dapat kabar kan tentunya panik pertama ya, jadi nggak sempat diajak. Kalau boleh tahu kejadian itu pada rangka apa sih waktu? Sebetulnya gini, dia itu kan ada juga acara bagi-bagi sembako gitu ya ke rakyat, dan memang kan orangnya kan selalu punya perhatian yang tinggi terhadap penderitaan rakyat itu. Maka pada saat ada acara bagi sembako dia ikut, dan ya atas kehendak yang Maha Kuasa di saat itulah dia ambil. Ada satu keinginan dari almarhum Sophan Sophian yang terus ia dekap hingga akhir hayatnya, yaitu menggelorakan semangat nasionalisme yang tak akan pernah luntur. Semangat ini pun ia gelorakan melalui rombongan konvoi Harley Davidson dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke sejumlah kota di Indonesia. Sophan Sophian tahu betul memaknai semangat nasionalisme. Usia 64 tahun tak menjadi penghalang berkeliling ke kota-kota di Indonesia mengendarai motor gede bersama istri dan ratusan teman-temannya. Tadi pagi, sebelum berangkat dari Kediri, Jawa Timur menuju Sragen hingga Yogyakarta, Sophan sempat memberikan jaket kepada wali kota Kediri sambil menitip pesan. Masih bagi Bapak, kalau setiap hari konsul mengabari kita, dedikasi kita curahkan buat kalian. Malamnya, Sophan Sophian sempat pula beramah tamah dengan sejumlah pejabat di jajaran Pemkot Kediri di lokasi Goa Selomangleng. Di tempat ini, Sophan mengungkapkan kegelisahan hatinya. Misalnya di Termas Dengklok, kita dihibur oleh penyanyi dangdut. Wah, mereka nyanyi Kucing Garong dan sebagainya, itu lagu-lagu dangdut luar biasa hebatnya. Begitu menyanyikan Merah Putih, mereka nggak hafal. Begitu menyanyikan bendera merah putih, mereka nggak hafal. Jadi ini satu indikasi bahwa nations and character building sudah mulai menurun, dan kita tidak menghendaki itu. Hari-hari terakhir yang ia lalui bersama motor gede tumpangannya telah menorehkan catatan tersendiri dalam sejarah hidup seorang Sophan Sophian. Perjalanan dari suatu kota ke kota lain membuat Sophan tahu persis bagaimana masyarakat memaknai nasionalisme. Ia tahu, namun karenanya pula hatinya gelisah. Tim Liputan 6 melaporkan. Saudara, Sophan Sophian adalah sebuah nama yang sangat erat melekat di hati para pecinta film nasional, mungkin termasuk juga Anda. Berbagai film layar lebar sudah ia bintangi, termasuk film Pengantin Remaja yang ia bintangi bersama istri tercinta Widiawati. Dan terakhir, Sophan Sophian membintangi film layar lebar berjudul Love yang diputar secara serentak pada hari Valentine tahun ini. Love adalah film terakhir Sophan Sophian. Di film ini, Sophan kembali bermain dengan istrinya, Widiawati. Juga bintang-bintang muda semacam Acha Septriasa, Laudia Cynthia Bella, Dario Sinathrya, dan Irwan Shah. Dalam film yang dirilis Februari lalu ini, Sophan bersama istrinya, Widiawati, memerankan dua tokoh yang saling jatuh cinta kala usia tak lagi muda. Meski terbilang sibuk, Sophan terus menyisihkan waktunya untuk dunia film nasional. Ia pun tak segan ikut menjadi juri Festival Film Indonesia FFI, walau film nasional tengah mati suri tahun 2006. Sophan juga terjun di dunia politik, bahkan hingga akhir hayatnya. Lahir di Makassar 64 tahun silam, Sophan Sophian pernah berkecimpung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kariernya cemerlang. Sophan sempat menjadi ketua fraksi PDIP MPR. Tapi kemudian kongsinya dengan PDIP pecah. Lalu ia bersama Arifin Panigoro dan Roy Bebe Janis mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan akhir tahun 2005. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, jenazah Sophan Sophian rencananya akan disemayamkan atau dikebumikan besok di Tanah Kusir, Jakarta pukul 9 pagi. Dan malam ini rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan melayat ke rumah duka. Demikian, Anggi, yang dapat kami laporkan dari rumah duka. Kembali ke Anda. Ya, Siti Lestari, terima kasih atas laporan Anda dari rumah duka di kawasan Jakarta Selatan. Mudah-mudahan keluarga ditinggalkan bisa lebih bersabar.